Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang menjelang siang kelas 7B dan kelas 7A. Kembali lagi bertemu dengan saya Lukman Agung Wijaksono selaku guru PPKN di SMP MBS Kampung Sawah. Semoga dengan sering ketemunya kita, kalian semua tidak bosan ya teman-teman semua. Kita melanjutkan bab 5 ya, pada kali ini atau pada video kali ini, yaitu judulnya bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Namun sebelum memulai pelajaran, eh, ingatkan jangan lupa absensi, tulis nama kalian di kolom komentar. Oke, untuk memulai pelajaran, langkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, PPKN kali ini agak sedikit enak materinya. Karena apa? Karena sering kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Baik, yang pertama adalah gotong royong di berbagai aspek. Yang pertama ada aspek sekolah, ada aspek lingkungan masyarakat, dan aspek berbangsa dan bernegara. Di lingkungan sekolah, siswa atau seperti kalian semua, santri dapat dilatih untuk melakukan gotong royong. Misal, kalian semua ikut serta menciptakan proses belajar mengajar yang baik. Yang baiknya seperti apa? Ketika ada teman-teman kalian ribut, ingatkan, itu adalah salah satu bentuk gotong royong untuk menciptakan kelas yang kondusif. Itu bentuk yang nyata yang kalian bisa lakukan setiap hari. Di mana? Di kelas kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun kegiatan sekolah seperti perayaan 17 Agustus, kegiatan IPM yang sebentar lagi akan diadakan, kemudian kegiatan muhadharah, kegiatan misalkan menyambut bulan Ramadan dan lain sebagainya. Itu semua bisa kalian lakukan melalui apa? Melalui kerjasama bareng-bareng. Sesama siapa? Sesama santri. Itu yang pertama, gotong royong dilakukan di sekolah. Yang kedua, di lingkungan masyarakat, gotong royong dalam kegiatan kerja bakti sosial, kegiatan bazar di lingkungan masyarakat dan lain-lain, itu semua bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Oh Pak, saya malu kalau perempuan, kalau mau kerja bakti, nggak usah kerja bakti sosial itu bisa menggalang dana, ikut serta dalam menggalang dana, misalkan dana kebanjiran dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lakukan semuanya, semua orang bisa melakukan dengan catatan mau, teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dalam berbangsa dan bernegara? Contohnya seperti apa? Contohnya simple, tepat waktu dalam membayar pajak. Nah, kalian nggak mana mungkin mikir pajak, tapi orang tua kalian diingatkan, kalian sebagai seorang anak sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya mengingatkan siapa orang tua kalian. Yang kedua, aktif dalam mendukung program pemerintah. Program pemerintah seperti apa sih Pak? Program pemerintah siapa? Apa aja yang penting positif. Ketika program itu positif, wajib kita ikuti dan wajib kita dukung. Itu intinya itu. Tapi kan kita tidak tahu positif buat kita, kira-kira positif tidak buat orang lain. Itu harus kalian seleksi dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut teman-teman semua, kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Kenapa sosial politik? Nanti akan kita bahas sosial politik lah, ekonomi dan lain sebagainya. Yang pertama yang kita bahas dalam kehidupan sosial politik. Sebelum kita bahas, Bapak minum dulu sebentar. Intermezzo. Oke, pada video kali ini disponsori oleh Suli.
Lanjut teman-teman semua ya. Kerjasama dalam bidang sosial politik bisa diwujudkan satu, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi jika kalian bermusyawarah dan sebagainya, bekerja sama, yang diutamakan adalah negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nanti jika suatu saat nanti kalian ada yang jadi wakil rakyat, itu tidak memaksakan kehendak. Ketika apa? Ketika sedang bermusyawarah. Karena kepentingan bersama, kesepakatan bersama, itulah yang paling penting teman-teman semua. Yang ketiga, yaitu mengutamakan musyawarah ketika mengambil suatu keputusan. Tidak otoriter, tidak yang namanya apa? Pendapatnya harus dibenarkan, pendapatnya harus dilaksanakan. Tapi apa? Tapi kerjasama dalam bermusyawarah untuk menemukan kata mufakat, itu yang paling penting teman-teman semua. Kita tidak boleh egois. Yang keempat, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Artinya apa? Kita tulus dalam menyampaikan pendapat, kita tulus jika pendapat kita tidak diterima dengan baik pada saat forum atau saat bermusyawarah. Kita harus bisa apa? Kita harus bisa lapang dada, karena itu adalah karakter yang ingin kita bangun di negara ini. Itu ya, yang pertama yaitu dalam kehidupan sosial politik. Selanjutnya, dalam kegiatan kehidupan ekonomi, tadi sudah Bapak terangkan di video yang pertama, yaitu apa? Membayar pajak. Karena apa? Karena negara ini dibangun dari mana? Salah satunya dari apa? Dari pajak. Pajak yang kita apa? Pajak yang kita bayar setiap tahunnya. Kalian belum tahu pajak seperti apa, tapi orang tua kalian setiap tahun membayar pajak mobil, pajak bangunan, pajak motor. Itu teman-teman semua, bayar pajak. Tapi apa? Banyak yang dikorupsi teman-teman semua. Oleh karena itu kita suatu saat nanti, kalian semua, jika ada yang menjadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur, jadilah pejabat yang baik, tidak semena-mena. Itu yang pesan Bapak ketika kalian menjadi seorang pejabat. Yang dua, yang bisa kalian lakukan nih, yaitu apa? Tidak boros dalam kegiatan sehari-hari. Jangan boros-boros. Ingat orang tua ketika apa? Ketika kalian diamanahi uang. Itu salah satu hal yang positif ketika kita apa? Mau menghemat. Yang ketiga, tidak bergaya hidup mewah. Biasanya yang bergaya hidup mewah itu siapa? Para anggota dewan, para pejabat-pejabat, para artis-artis yang tiap hari kontennya pamer-pamer kemewahan. Itu tidak boleh dicontoh teman-teman. Kita ambil yang positifnya aja, cari tontonan yang positif-positif aja. Kalau tontonan yang seperti itu, kita buang sajalah. Karena itu apa? Karena itu tidak mencerminkan karakter sebagai seorang warga negara yang Pancasilais. Apalagi di dalam agama kita tidak boleh saling bermewah-mewahan dan boros-boros. Itu di agama kita pun tidak boleh, teman-teman semua. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya banyak pejabat, banyak wakil rakyat, dan banyak artis-artis yang berlomba-lomba untuk bermewah-mewah. Yang keempat, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata. Dengan cara apa? Perbanyak bersedekah kalau kita, dan berbagi sesama. Jangan pamer-pamer kekayaan aja, tapi pamer kebaikan. Bersedekah itu salah satu ajaran Islam. Bersedekah, beramal jariah, berinfak, itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menabung kita ketika hari kelak nanti. Terutama bagi orang-orang yang kurang mampu. Saling tolong menolong, inti dari yang keempat ini. Untuk apa? Untuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Tolong menolong itulah yang seharusnya kita lestarikan, karena itu budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, biasanya pertahanan dan keamanan ini yaitu apa? Satu yang paling harus kita tanamkan dalam-dalam, yaitu apa? Mencintai bangsa dan negara ini secara utuh.
kita cinta Indonesia, tapi kita apa? Kita tiap hari makannya produk luar negeri, kita makannya pakaiannya semuanya produk luar negeri, tapi kita katanya cinta Indonesia. Itu kalau menurut Bapak tidak dibenarkan. Yang kedua, mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan baik. Nah, kalau kalian pada kesempatan kali ini bisa memperhatikan dan memahami apa yang Bapak sampaikan, itu kalian sudah salah satu bentuk dari apa? Bentuk sumbangsi dari kalian cinta terhadap Indonesia. Lagi kerjasamanya baik. Kalian dapat jelaskan, kalian serap dengan baik. Yang ketiga, ikut dalam pelatihan dasar kemiliteran. Biasanya contohnya itu seperti di Korea, di Jepang, di Amerika ada wajib militer. Biasanya setelah lulus SMA, semua warga negaranya diharuskan untuk wajib militer. Tapi kalau di Indonesia belum ada untuk acara wajib militer atau program wajib militer. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Seperti Bapak contohnya sebagai seorang guru, Bapak harus benar-benar menjadi seorang guru yang bisa memotivasi, yang bisa menyalurkan ilmunya untuk kalian semua. Itu salah satu apa? Bentuk Bapak, bentuk kerja sama Bapak kepada negara dalam bidang kehidupan, pertahanan dan keamanan negara. Itu sebenarnya contohnya sangat simpel aja teman-teman semua, dan bisa kita lakukan setiap hari. Yang terakhir yaitu kerjasama antara umat beragama. Inti dari kerjasama ini yaitu apa? Yaitu dengan cara toleransi. Satu aja, toleransi. Karena dengan adanya toleransi kita bisa menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi tidak harus kita mengesampingkan ajaran-ajaran, tapi toleransi justru kita mengambil dari apa? Dari bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan kita ketika kita bersikap kepada seseorang yang bisa dibilang lain kepercayaan kepada kita. Itu salah satu bentuk dari toleransi. Kita sudah ada panduannya melalui apa? Melalui hadis, melalui bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita mempelajari dan kita mencontoh beliau. Oke. Hatur kasih, hatur thank you, matur kasih, matur suwun pada video kali ini, pada pembelajaran kali ini. Semoga bisa kalian serap dan bisa kalian kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa absen dan like serta subscribe video ini biar apa? Biar Bapak semangat dalam membuat video untuk kalian semua. Terima kasih. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.